Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, sahabat dimanapun berada, satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 ini merupakan satu anjuran, satu harapan kepada kita sebagai orang-orang percaya, supaya di hari-hari terakhir ini kita menjadi orang-orang percaya yang kuat, karena aktivitas ataupun kegiatan, rutinitas kehidupan kita, serta situasi, keadaan yang diperhadapkan kepada kita, baik situasi dalam diri kita, dalam keluarga kita, maupun yang ada di sekeliling kita, hari-hari ini membuat kehidupan kita terjebak di dalam keadaan, kadangkala kita terjebak dalam keadaan mengalami yang namanya kelelahan, mengalami yang namanya kelesuan, mengalami yang namanya kurang semangat, dan kadangkala juga sampai pada titik di mana kita merasa tidak berdaya sama sekali. Nah, hal ini dapat menimpa siapapun. Ya, hal ini dapat menimpa siapapun, bukan hanya orang-orang biasa saja, tetapi apapun profesinya serta jabatan yang diembannya, bahkan dalam hal-hal yang rohani pun, ya, baik rohaniawan dan sebagainya, keadaan-keadaan ini secara sadar dan jujur dapat menimpa kita, dapat menimpa keberadaan kita. Jadi pengaruh situasi, pengaruh keadaan, lingkungan sekitar dapat membuat kita terjebak dalam hal-hal yang tadi, yaitu kelelahan, kelesuan, kurang semangat, bahkan tidak berdaya. Nah, sekalipun keadaan-keadaan seperti ini dapat menimpa kehidupan kita, namun bukanlah kehendak Tuhan. Bukanlah kehendak Tuhan untuk kita sebagai orang-orang yang ada membiarkan diri kita berada di dalam keadaan tersebut, atau secara sengaja tetap tinggal di dalam keadaan tersebut. Nah, Tuhan melalui firman-Nya dalam pembacaan kita di Efesus 6 ayat 10 ini berkehendak atau menghendaki setiap kita sebagai umat-umatnya untuk menjadi umat-umat yang kuat. Umat-umat yang kuat, kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Kenapa kita perlu menjadi umat-umat yang kuat di dalam kekuatan kuasanya? Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12, 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12, firman Tuhan di sana berkata seperti ini. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Maksud tujuan Tuhan agar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, agar supaya apa? Ketika kita memiliki kekuatan hati, ketika kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya, maka kita mampu untuk menguatkan hati orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Inilah tujuan Tuhan, supaya kita kuat di dalamnya, kuat di dalam kekuatan kuasanya, supaya kita dapat menguatkan orang-orang lain yang ada, yang mengalami mungkin peristiwa yang sama dengan apa yang kita alami. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat? Banyak orang secara fisik, secara jasmani, mereka berusaha untuk dapat berupaya supaya tubuh jasmani ini tetap berada dalam keadaan yang kuat. Nah, bagaimana dengan keberadaan kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang percaya? Bukan hanya tubuh jasmani kita yang dijaga kesehatannya supaya tetap kuat, namun juga kesehatan rohani kita, tubuh rohani kita harus juga
dijaga, bahkan diupayakan supaya tetap berada di dalam kekuatan dan tentunya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita kuat? Kita akan melihat dalam satu pribadi yang dicatat di dalam firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita boleh melihat hal-hal yang dilakukan dari seorang pribadi ini sehingga dia memperoleh atau boleh dikatakan dalam firman Tuhan dia menjadi orang yang kuat, bahkan luar biasa kuat. Jadi ada kata menjadi luar biasa kuat. Nah, dalam 2 Tawarik pasal 17, mari membuka bersama di dalam 2 Tawarik pasal 17, kita mau belajar dari satu pribadi yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-17, kita melihat kepada ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. 2 Tawarik pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Satu pribadi yang akan kita pelajari, kita renungkan pada pagi hari ini adalah seorang yang bernama Yosafat. Dalam ayat yang kita baca di 2 Tawarik 17 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 ini, firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Nah, apa yang menjadikan Yosafat dikatakan di dalam ayat ini dia menjadi kuat, makin kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat? Kita akan melihat hal-hal apa yang membuat sampai Yosafat bisa menjadi seorang pribadi yang dikatakan luar biasa kuat. Tentunya kita akan melihat kepada ayat-ayat sebelumnya dari 2 Tawarik 17 ini. Mari kita melihat di ayat yang pertama dari 2 Tawarik pasal 17. Hal yang menjadi rahasia sampai Yosafat ini bisa dikatakan oleh firman Tuhan makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Di dalam ayat yang pertama, 2 Tawarik 17 dikatakan di sana, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Nah, saya mempelajari bahwa hal yang pertama yang membuat Yosafat dikatakan makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Dari ayat pertama ini dikatakan bahwa ia memperkuat dirinya. Artinya apa? Di dalam diri Yosafat, dia memiliki tekad. Dia memiliki usaha untuk memperkuat dirinya. Jadi, untuk bisa menjadi kuat, harus ada tekad. Harus ada usaha. Yang pertama harus ada tekad, harus ada usaha dari pribadi kita, pribadi masing-masing. Jadi walaupun orang sudah berupaya memberi semangat, memberi dorongan kepada seseorang, tetapi orang tersebut dari dalam dirinya tidak memiliki tekad, tidak memiliki semangat untuk memperkuat dirinya, pasti tidak akan berhasil, tidak akan menjadi kuat, saudara, dengan sendirinya. Tapi ketika kita ingin menjadikan pribadi kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka harus memiliki tekad, harus memiliki usaha untuk memperkuat diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat pertama di 2 Tawarik 17 ini, bahwa Yosafat, dia sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Jadi mari saudara, sekalipun situasi, keadaan, tantangan yang ada di sekitar kita, persoalan, masalah boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi jangan pernah kita hilang semangat. Kita tetap terus bertekad, kita terus tetap berusaha untuk memperkuat diri kita. Karena kekuatan itu akan datang ketika kita memiliki usaha, kita memiliki tekad untuk memperkuat diri kita seperti Yosafat ini.
Kemudian yang kedua, yang membuat Yosafat dia dikatakan makin kuat dan luar biasa kuat, yang saya dapati kalau kita membaca di ayat 3 hingga ayatnya yang keempat dalam pasalnya yang ke-17 di 2 Tawarik dikatakan di sana, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Yang saya pelajari, rahasia yang kedua yang membuat Yosafat bisa tetap berdiri kuat, bahkan luar biasa kuat, adalah hidup yang mencari Allah. Dikatakan ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi dia hidup menurut kehendak Tuhan. Dia hidup mencari Allah. Dan Tuhan menyertai Yosafat sehingga dia dikatakan menjadi luar biasa kuat. Jadi saudara, kunci untuk bisa tetap kuat selain memiliki tekad dan usaha dalam diri kita untuk memperkuat diri kita, yang kedua adalah hidup yang mencari Allah. Hidup yang mencari Allah akan membuat kita menghadapi segala tantangan, menghadapi segala masalah, menghadapi segala persoalan, itu kita tetap dapat mampu dan dengan kuat, dengan kekuatan kuasanya, kita tetap berdiri menghadapi segala masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Hidup yang mencari Allah. Di dalam 1 Tawarik 16, ayat yang ke-11, 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini merupakan satu perintah bahwa mari kita untuk mencari Tuhan, cari kekuatannya. Karena hidup yang mencari Allah, di dalamnya ada kekuatan Allah, akan membuat kita kuat. Sama dengan 1 Tawarik 16 ayat 11, di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat juga sama. Bunyinya mengatakan carilah Tuhan dan carilah kekuatannya. Ini menghendaki kita dalam kehidupan ini, hari-hari ini, harus senantiasa hidup mencari Tuhan. Karena ketika kita tidak mencari Tuhan di dalam situasi, keadaan, kondisi yang kita alami hari-hari ini, kita bisa lemah, kita bisa akhirnya kalah dalam segala masalah kita. Karena itu, mari kita hidup mencari Allah seperti Yosafat ini, sehingga dia dikatakan makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Nah, kenapa kita perlu hidup mencari Allah? Dalam Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31 di sana firman Tuhan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita melihat, saudara, saya katakan di awal, bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, latar belakang kehidupan kita,
kita bisa saja terjebak di dalam kelelahan, kelesuan, kurang semangat, tiada berdaya, hilang harapan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang membuat kadangkala dalam hati kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengingat kita. Seperti yang digambarkan dalam Yesaya ini, bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Namun saudara, kehidupan yang mencari Allah. Kenapa saudara kita perlu hidup mencari Allah? Seperti yang disampaikan oleh Yesaya ini, kita melihat bahwa kenapa kita perlu hidup mencari Allah? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuat. Dikatakan di sana, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara mencari kekuatan di luar Tuhan, mungkin saudara bisa memperoleh kekuatan, namun kekuatan yang ada di dalam dunia ini terbatas. Tidak maha kuat, tidak maha kuasa seperti digambarkan atau dinyatakan, disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang maha kuasa dan maha kuat. Jadi kekuatan di luar Tuhan tidak ada apa-apanya. Jadi mari kita mencari Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Karena hidup yang mencari Tuhan, dikatakan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat. Makanya kita mencari kekuatan di dalam Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuat. Kemudian Allah kita juga, Dia tidak pernah menjadi lelah, Dia tidak pernah menjadi lesu. Kemudian dikatakan di dalam ayat Yesaya 40 ini kita baca tadi, bahwa yang lelah, yang berada dalam situasi kondisi kelelahan, karena situasi keadaan, dikatakan diberikan kekuatan. Kemudian yang tiada berdaya juga ditambahkan semangat. Luar biasa ya Tuhan kita. Makanya Yosafat dikatakan dia makin kuat, luar biasa kuat, karena hidup yang mencari Allah. Karena dia tahu bahwa ketika dia mencari Allah, maka kehidupannya yang diperhadapkan dengan masalah, situasi, tantangan, maka dia boleh kuat berdiri dan bisa menghadapinya, bahkan memperoleh kemenangan lewat kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi yang tiada berdaya ditambahkan semangat, bahkan yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Sungguh luar biasa ketika kita hidup mencari Allah. Kemudian hal yang ketiga yang membuat Yosafat dikatakan makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Di dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau kedua tadi hidup yang mencari Allah, ketika dia mencari Allah, ada tentunya jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah ini penting, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan, tapi kadangkala kita tidak menjalani jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita memilih jalan kita sendiri. Nah, kunci Yosafat bisa makin kuat dan luar biasa kuat adalah dalam ayat 6 tadi, bahwa dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan hati yang tabah. Nah saudara, penting sekali, luar biasa ayat ini saya dapati waktu saya membacanya. Dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa jalan Tuhan tidak selalu mudah. Jalan Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Jalan Tuhan tidak selalu mulus adanya. Karena itu menjalani jalan Tuhan, luar biasa ayat kebenaran firman Tuhan ini berkata bahwa dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Banyak orang yang berjalan di jalan Tuhan namun tidak memiliki ketabahan hati, sehingga ada persungutan, sehingga akhirnya menyerah, bahkan mempersalahkan Tuhan ketika hidup menjalani jalan Tuhan, ketika diperhadapkan dengan harapan, dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah saudara, mari kita
supaya kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, mari kita hidup menurut jalan Tuhan. Dengan apa? Dengan hati yang tabah menjalani masalah, cobaan, persoalan, tantangan kehidupan kita. Mari kita dengan tabah hati menjalani semuanya, karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita perlu ketabahan hati untuk menjalani, untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kemudian yang selanjutnya yang membuat Yosafat bisa menjadi orang yang luar biasa kuat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dari 2 Tawarik pasal 17. 2 Tawarik 17 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Yang berikut yang saya dapati, Yosafat menjadi orang yang luar biasa kuat karena dia tinggal dalam pengajaran firman Tuhan dan mau diajar dan mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada waktu pemerintahan Yosafat dikatakan bahwa dia menyuruh ya orang-orang untuk memenuhi seluruh kota-kota Yehuda dengan pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, perhatikan dari ayat 7, ia mengutus beberapa orang ya, mengutus orang-orang untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bahkan dikatakan dari dalam ayat 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Saudara, ini yang membuat Yosafat dalam pemerintahnya dia menjadi kuat karena dia menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatannya. Dia tinggal dalam pengajaran firman dan dia mau supaya orang-orang yang ada dalam pemerintahannya juga mengerti, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sehingga akibatnya kita melihat bahwa ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Luar biasa, saudara. Jadi hari-hari ini situasi bisa saja, keadaan, kenyataan kehidupan kita bisa saja bertolak belakang dari harapan dan kenyataan yang kita inginkan. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak menghendaki kita akhirnya berdiam diri dalam keadaan kurang semangat, tiada berdaya, kelesuan, kelelahan, karena adalah kehendak Tuhan untuk kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu sebagaimana Yosafat, mari kita mengambil pelajaran dari pribadi Yosafat ini yang dikatakan firman Tuhan menjadi orang yang kuat dan luar biasa kuat di dalam Tuhan. Karena dia pertama tadi memiliki tekad dan usaha untuk memperkuat dirinya. Kemudian dia hidup mencari Allah karena dia tahu bahwa Allah Maha Kuat. Bahkan Allah tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia selalu memberikan kekuatan kepada orang yang lelah. Dia selalu menambahkan semangat kepada orang yang tiada berdaya. Bahkan dia selalu memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Dan yang ketiga, dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan tabah hati. Perhatikan baik, saya ulangi lagi, bahwa menjalani jalan Tuhan
dengan tabah hati. Kemudian yang keempat, dia tinggal dalam pengajaran firman. Dia mau terus diajar, mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia mau, bukan hanya dia, orang-orang yang ada sekelilingnya juga belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang harus kita contohi supaya kita di hari-hari terakhir ini bisa menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, masalah bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Masalah apapun itu bisa membuat kita akhirnya tidak ada lagi di dalam kehendak Tuhan. Karena itu sahabat dimanapun berada, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Ikutilah Tuhan dan jadilah orang-orang percaya yang kuat di hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini, sahabat-sahabat yang menyaksikan renungan pagi, bahkan mendengarkan renungan pagi ini Tuhan, biar Tuhan akan memberkati kami. Apapun persoalan, masalah, tantangan kehidupan kami yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami tetap akan menjadi orang-orang yang selalu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami selalu memiliki tekad dan usaha untuk memperkuat hidup kami. Kami selalu mencari Engkau Allah. Kami hidup di dalam jalan yang ditunjukkan oleh Engkau Tuhan dengan hati yang tabah. Bahkan Tuhan, kami selalu mau belajar, tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu akan selalu membuat kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan kami. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Sudah nggak ada sih, cuma mic-nya masih. Ya. Tuhan memberkati sahabat sekalian dengan firman Tuhan yang telah kita dengar dari Pendeta Yandri Sondak. Dan tiba saatnya kita akan sharing. Sahabat bisa mengirimkan SMS Anda di SMS juga WA di nomor yang sama di 0853 98980421 0853 98980421 dan telepon setelah jeda yang satu ini. Dan Anda bisa menyaksikan kami di layar HP atau laptop Anda melalui Facebook. Saudara bisa klik di Amigos FM Tomohon. Juga bisa didengar dengan jernih 24 jam di radio Android Anda. Caranya install di Play Store, ketik Amigos FM Tomohon. Amigos FM Tomohon, bila Anda diberkati dengan acara ini, beritahu saudara-saudara Anda, teman di seluruh dunia memakai HP Android atau lewat Facebook. Kita diberkati bersama dengan Frankie Sihombing, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh.
kebesarannya tidak bisa terukur, Allah yang kasihnya dalamnya tidak bisa terukur, Allah yang dahsyat, Allah yang gak pernah bisa saudara bayangkan dengan For the sake of the call, I am laying down my all. No turning back, moving straight ahead. I'm on the right track, and it's all for the sake of the call. And you are listening to Amigos, making life more meaningful. God's plan is for good. He is a good God, and He has good plans for you. As you listen, you are going to discover the good things that God has in store. No turning back, moving straight ahead. Stay on the right track, and it's all for the sake of God. And you are listening to Amigos, making life more meaningful. 100,8 FM Amigos, making life more meaningful. Masih bersama saya Heri Christian dan Pendeta Yandri Sondak dalam program Renungan Pagi dan Doa Sahabat. Saya mengingatkan kembali Anda bisa menyaksikan kami di layar monitor Anda di Facebook Amigos FM Tomohon, dan dapat didengar dengan jernih di semua negara melalui HP Android. Install di Play Store dan ketik Amigos FM Tomohon. Di sana ada 5 channel atau 5 radio 24 jam non-stop. Kita kembali membahas tentang be strong, jadilah kuat. Dan ini cocok sekali di tahun-tahun ini, Pak. Apalagi ternyata corona ini udah masuk Indonesia. Dari Efesus lalu sampai kepada Yosafat. Hal yang luar biasa. Apa dalam kondisi genting di seluruh dunia bahkan ya? Iya. Apa korelasinya, Pak? Iya, jadi penting sekali bahwa hari-hari ini kita sebagai orang percaya, dengan situasi keadaan mewabahnya virus corona ini membuat satu momok yang menakutkan bagi orang-orang di seluruh dunia. Nah, kembali kita sebagai orang-orang percaya harus mengingat bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kita memiliki Allah yang Maha Kuat, tentunya kita harus berdiri di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan akhirnya kita berada dalam ketakutan-ketakutan. Akhirnya mau keluar rumah dan sebagainya, mau beraktivitas, ada ketakutan-ketakutan. Fobia, jadi fobia. Iya, jadi fobia yang membuat orang dimanapun berada seperti diikuti setan ya. Ya seperti itu saya. Jadi hari-hari ini saya mau mengingatkan kembali lewat perenungan firman Tuhan bahwa kita harus kembali kepada kekuatan kuasa Tuhan. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Tapi dalam kondisi ini, Pak, seringkali di Facebook, di mana-mana di media sosial ya, terutama yang rohani-rohani itu malah ngutip-ngutip ayat yang menakutkan itu. Kutukan dan seterusnya. Ini benar atau gimana? Jadi seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah situasi yang sedang dilanda dengan ketakutan-ketakutan seperti ini, justru kita saling menguatkan. Iya. Ya seperti tadi firman Tuhan berkata ada di dalam 1 Tawarik tadi pasal yang ke-16 di sana, bahwa ketika kita harus senantiasa mencari Tuhan, cari kekuatan wajahnya, supaya apa? Dalam 2 Samuel 10 ayat 12, supaya kita menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam 2 Samuel tadi, saya senang untuk kita kembali melihat, membaca supaya kita mengetahui bersama. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-10. 2 Samuel pasal 10. Ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati bangsa kita. Nah, dan untuk kota-kota Allah kita, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi kita harus memberikan kekuatan, memberikan motivasi, semangat, agar supaya kita sama-sama menjadi orang-orang yang kuat menghadapi persoalan masalah, virus, wabah, penyakit ini. Bukan saling menyalahkan, saling menjaga bukan saling menakutkan, justru malah lewat ayat-ayat yang menakutkan. Iya. Jangan sampai kita udah terlalu yakin dengan iman yang semu ini, bahwa ini kenapa
ini perlindungan Tuhan dan seterusnya. Akhirnya tempat Tuhannya malah juga keserbu juga. Ini kan bisa membuat orang murtad misalkan ini. Saya rasa bukan hanya soal virus ya Pak, dalam dunia perjemaatan ini juga apakah sama Pak? Iya. Saling menguatkan itu loh. Saya rasa berlaku umum, bukan hanya terhadap virus, tetapi terhadap hubungan, terhadap hal-hal yang lainnya juga. Kalau Bahwa mari kalau kita- virus sudah ada masker Pak. mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, Setuju. bukan kita saling menakutkan. Masalahnya gini Pak, dalam dunia apa ya, saya sebut apa ya? Ini umum ya, umum. Iya, Seperti newspaper, seperti koran Pak, atau dunia media itu. Bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Kok kayaknya juga seperti itu. Nah ini awasan apa Pak, mengacu dari khotbah Bapak tadi? jadi memang satu kabar yang buruk, yang bohong, saya boleh katakan juga ada disampaikan bahwa ketika diulang-ulang itu bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Ya, bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Bahkan orang senang dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang buruk ya. Namun kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Injil adalah kabar baik. Artinya bahwa juga kita sebagai orang-orang percaya harus menyampaikan kabar yang baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Apa tip Bapak di dunia yang seakan-akan punya prinsip media yang hanya kejar rating, bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang baik. Tip apa sehingga kita tidak terpengaruh dengan sebuah behavior atau kebiasaan semacam ini, Pak? Iya. Jadi kalau kita melihat memang prinsip dunia seperti itu, dan itu merupakan satu komoditas Nah, ya itu dia. yang ada di dalam dunia. Namun kembali kita ini orang percaya, Betul. kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setuju. Jadi supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah termakan dengan bahkan berita-berita yang hoax, ya, yang bahkan itu dijadikan satu hal yang diingini ya. Karena itu mari kita sebagai orang percaya kembali lagi seperti Yosafat, dia membuat waktu dia dalam pemerintahannya, dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya itu dipenuhi dengan pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Tinggal dalam pengajaran firman, sehingga kita tidak mudah untuk terjebak, terpengaruh di dalam berita-berita yang sebenarnya buruk, dan kita menganggap baik, dan kita pun terlibat dalam penyebaran berita-berita yang buruk tersebut. Jadi mari kita bijaksana sebagai orang percaya, kembali tinggal dalam pengajaran firman, mempelajari firman, dan sehingga kita bisa memilah-milah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Setuju, ya, tentunya. Jadi ada berita heboh itu mesti konfirmasi minimal ya. Ini teknis yang baik Bapak Ibu Saudara. Konfirmasi di berita mainstream atau berita-berita media-media nasional ya, yang berkualitas lah, yang bisa dipercaya. Jangan dari Facebook atau apa langsung, itu bahaya sekali. 0852 sekian. Terima kasih firman Tuhan. Saya diberkati. Tanya Pak, bagaimana langkah yang benar untuk merespon dengan baik orang-orang yang tampaknya kudus tapi kudis. Tapi kudis maksudnya ya kebalikannya ya, penuh dusta dan seterusnya. Silakan Pak. Jadi tentu bagaimana langkah yang benar untuk merespon orang-orang yang munafik lah ini ya. Iya, istilahnya. Ya, Yesus saja mengecam ya, orang-orang yang munafik dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kadangkala sama seperti waktu lalu saya pernah sharing juga dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, jangan kita terjebak dengan segala hanya kepada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan rohani semata. Bukan jaminan ya. Ya, jadi mungkin kita terlibat aktif di gereja, kita banyak pelayanan, bahkan mungkin kita memiliki rupa-rupa karunia, akhirnya kehidupan kita menjadi batu sandungan karena bertolak belakang dari aktivitas-aktivitas rohani kita. Nah, bagaimana langkah kita? Pertanyaan di sini, bagaimana langkah kita untuk meresponi orang-orang seperti ini? Jadi kita pun jangan terlalu ambil pusing ya dengan orang-orang yang seperti ini. Artinya
terlalu banyak memikirkan orang-orang seperti ini, akhirnya lupa kita untuk membuat kehidupan kita juga, menjaga kehidupan kita juga. Ya. Artinya bahwa ya kita sebagai orang percaya, kalau sedapat mungkin ya dalam kehidupan kita, Tuhan bilang kalau kita melihat ada orang yang berlaku tidak baik, kita menegur orang itu. Ya, menegur dengan penuh kasih. Ya. Ada tipsnya sesuai Jadi firman Tuhan ya. tentunya kita perlu membawa dalam doa, kata berdoa, kemudian kita juga harus menegur dalam kasih ya, seperti dalam firman Tuhan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan ketika kita mendapati ada orang yang berbuat salah, kita harus menegur dengan penuh kasih Dan secara empat mata dulu ya, seperti itu ya prinsipnya. Jadi tidak mungkin di banyak orang kita langsung menegur, mempermalukan dia. Tapi sekarang ada tempat teguran dan tempat curhat, Pak. Facebook. Nah ini ya, ini yang hari-hari ini perlu diperhatikan kepada semua. Jadi bukan hanya orang percaya, tetapi kepada semua. Siapa saja, terlebih orang percaya tentunya. Nah, itu dia. Dengan bijaksana mempergunakan media sosial Facebook. Jadi jangan masalah kita dengan orang lain kita sampaikan, kita umbar di media sosial sehingga menjadi konsumsi umum. Ya, yang menyebar, yang curhat itu puas. Tapi ini bagaikan bola salju kan, nabrak-nabrak itu. Nah, karena apa yang kita taruh, kita ungkapkan di dalam media sosial itu bisa dipahami berbeda dari orang yang membaca. Orang yang membaca itu bisa memahami berbeda. Mungkin kita tidak menyinggung perasaannya, tetapi ketika membaca bisa saja orang yang membaca tersinggung, padahal tidak dimaksudkan untuk orang tersebut. Karena itu sebaiknya curhat yang terbaik adalah kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah dengan bijak, kita jangan mengumbar di Facebook. Masalah keluarga, lagi tidak senang sama suami, ditaruh di Facebook. Wah, itu ngeri. Tidak Di senang jemaat sama juga. istri, tidak senang sama jemaat, diumbar di Dengan Facebook. pendeta lagi. Dengan pendeta. Ada masalah-masalah seperti itu dilampiaskan dan merasa puas, padahal tidak memikirkan dampak selanjutnya. Setuju. Iya, tapi tadi ya enggak usah terlalu pusing, tapi bukan berarti cuek bebek gitu, enggak usah ini. Tapi ya ada langkah-langkah sesuai firman tadi ya. Dengan firman Tuhan. Dan ternyata itu tidak usah dipusingkan ya. Jadi saudara, penting itu dalam bahasa Yunaninya adalah cuekologia. Cuekologos itu penting. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Masih bersama Pendeta Yandri Sondak, Be Strong. Ini menarik sekali, Anda bisa mengirimkan SMS, juga telepon sudah dibuka di nomor tunggal kami di 0853 9898 0421. 0853 9898 0421. Dan saudara tetap kuat karena Tuhan itu begitu baik atas kita, dan kecaplah dan lihatlah. Sebab Tuhan itu baik, bersama Mike Mohede. Kami kembali lagi di sesi yang terakhir. It will change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tertindas, terkekang oleh masalah. Saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan, bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah. Berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi. Kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan.
wisdom and inspiration of life. This is the Family Radio. Amigos, making life more meaningful. .8 FM, Amigos bikin hidup lebih berarti. Masih bersama saya Heri Christian dan Pendeta Yandri Sondak dalam program Renungan Pagi dan Doa untuk Sahabat. Di sesi terakhir ini mengingatkan sekali lagi 0853 9898 0421 dan telepon SMS WA dan Facebook Amigos FM Tomohon. Saudara, masih membahas tentang be strong, jadilah kuat. Orang pertama kali ngikut Tuhan atau dia dijamah Roh Kudus, baik KKR atau di gereja, wah luar biasa kesaksiannya. Tetapi tidak lama kok loyo, Pak, malah mundur dari iman. Bahkan sudah pelayanan pun ada yang patah. Kenapa, Pak? Iya. Apakah Roh Kudusnya udah lari daripadanya? Jadi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak berkurang. Ya. Kuasanya untuk memulihkan, menjamah, bahkan menyertai kehidupan kita. Nah, saya mengingatkan dalam poin kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa di dalam poin yang ketiga, sungguh luar biasa ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mengajarkan kepada kita bahwa kita menghidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan hati yang tabah. Nah ini dengan hati yang tabah. Tabah itu apa, Pak? Jadi keteguhan hati ya, punya keteguhan hati, tabah. Jadi ketika kita ikut Tuhan, kemudian awal-awalnya diistilahkan kasih mula-mula atau cinta mula-mula ya, sehingga penuh semangat, rasanya di surga terus. Tetapi ketika dituntut untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, ketika dalam perjalanan iman ada tantangan, persoalan, bahkan seperti saya sampaikan tadi, harapan tidak seperti kenyataan tidak seperti harapan, akhirnya seperti tadi mulai lemah, loyo, mulai mungkin di dalam pelayan akhirnya mundur dan sebagainya. Nah ini yang penting sekali, sehingga kita pelajari tadi bahwa dalam menjalani jalan kehendak Tuhan itu perlu ketabahan hati. Perlu ketabahan hati ya. Jadi perlu kita memiliki keteguhan hati. Karena jangan sampai ketika kita mendapati, saya katakan tadi bahwa jalan Tuhan itu tidak selalu mulus, tidak selalu kenyataan sama dengan harapan kita, kadang-kala berbeda, sehingga mungkin saja kita kecewa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Nah ini perlu ketabahan hati. Dan satu hal yang perlu disadari bahwa ini bukan nakut-nakutin ya. Kalau mau terlibat pelayanan, mau aktif itu memang mental itu harus bagaimana, Pak? Jadi selain kita memiliki keteguhan hati tentunya, saya percaya bahwa kita perlu mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadapi hal-hal yang tersulit sekalipun. Karena ketika kita berharap bahwa semua menjadi baik, kemudian kenyataannya kita tidak menghadapi hal yang sama dengan apa yang kita harapkan, kita bisa kecewa, mundur dari pelayanan. Akan kecewa kalau pelayanan itu dipikir itu tempat terhormat. Gimana, Pak? Jadi kadangkala juga salah satu kekecewaan adalah ketika seperti tadi dianggap bahwa tempat pelayanan itu menjadikan kita satu tempat di mana tempat yang terhormat untuk kita dihormati, kita dihargai, satu tempat aktualisasi posisi, diri seperti itu ya. Jadi begini, dalam pelayanan kita berbeda dengan kita kalau melayani ya kita bukan mengejar kekuasaan, popularitas dan sebagainya, tetapi ya pelayanan melayani. Jadi kita sebagai hamba, jadi harus bahkan melepaskan hak-hak kita. Itu berat sekali. Wah, banyak yang nggak rela. Itu perlu mempersiapkan memang mental yang terutama harga diri itu. Apalagi memang merelakan harga diri kita kadang-kadang diinjak-injak, ya tidak dipeduli, tidak dihargai, sudah berbuat banyak, kemudian tidak diapresiasi, ya bahkan mungkin diceritakan yang buruk, dijelek-jelekan, bahkan digosipkan. Udah kenyang ya Pak yang gitu-gitu ya. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Dia maksud sampai kedalaman hati kita.
tentunya. Iya, Jadi motivasi kita perlu dimurnikan ya. Iya. Motivasi kita bahwa ketika kita melayani jangan sampai kita hanya mencari popularitas, kekuasaan sehingga pada saat tidak terwujud kita merasa bukan seperti ini ya pelayanan. Ya, jadi saudara yang mau melayani Tuhan atau yang mau aktif itu ya harus paham apa namanya fakta ya, fakta di lapangan itu dan melepaskan hak itu Pak, hak untuk dihargai lebih, hak untuk dihormati lebih itu kan ya belajar sama Yesus tuh nggak mudah. Tapi jangan juga putus asa. Nah ini apa nasihat Bapak ini? Jangan sampai kita kan menceritakan kenyataan nih. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan disalah ngerti. Apa maksud baik kita lo salah ngerti. Kadang-kadang gini Pak, ketika khotbah ada 3 poin, ya 1 poin ini membicarakan sesuatu yang langkah yang salah gitu loh. Terus baru langkah kedua, ketiga adalah langkah yang benar. Orang pegangnya yang cuma poin 1 ini. Terus mengatakan bahwa pendeta Yandri itu mengajarkan yang salah gitu. Padahal itu baru memberi contoh yang salah. Apa respon Bapak supaya orang tetap kokoh? Ya, jadi kembali lagi, memang kenyataan-kenyataannya tadi disampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri bahkan kepada kenyataan-kenyataan tersulit dalam kehidupan kita. Nah, karena itu perlu mempersiapkan diri kita, perlu kita mempersiapkan diri bahkan kepada hal-hal yang tersulit. Jadi jangan pernah berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan karena walaupun ada situasi sulit, jangan pernah juga kita berhenti untuk mencoba untuk melakukan yang terbaik karena kita percaya di dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan, ada sarana yang disediakan oleh Tuhan yaitu kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan. Jadi untuk memberikan kita kemampuan untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab bahkan pelayanan kita di dalam segala situasi. Jadi walaupun situasinya aman ataupun situasinya buruk sekalipun, tetap mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk mampu menjalani semuanya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang terbatas, pikiran kita yang terbatas, ya tadi akan terjebak dalam kekecewaan, frustrasi, stres, bahkan akhirnya bisa keluar dari pelayanan. Baik, kita menyapa dulu sahabat-sahabat kita di Facebook. Ada Bapak Maralam Siombing, sahabat setia kita yang tiap hari pasti me-live juga. Didi Transport, Tuhan berkati. Pendeta Ricky Van Behan, El Shewaani, Roy Kenelwan, Dela Abmalo. Shalom, selamat pagi Kak Jendri. Ini kayaknya kenal ya Pak ya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Tampaknya kenal Pak. Dela Abmalo. Bapak lupa? Mungkin nanti sebentar saya. Memang susahnya jadi orang terkenal ya. Kan demikian. Ya, hanya bagus itu. Bapak Nober Tarik. Wah, ini di Tengah ya. Boyong Pantai. Evi Wowor, Agus Yanto Tunang, Rin Mainai di Norasinaga, Laura Paul, dan masih banyak lagi. Mohon maaf tidak bisa kita baca satu persatu. Mersita Wior, terima kasih Pak Pendeta Yandri Sondak, firman Tuhan menguatkan. Feme Kesumilat dan lain-lain, Tuhan memberkati. Baik Pak, di sesi terakhir ini selalu saya membaca firman Tuhan kesekian kali, Kejadian Wahyu. Nah sekarang di Perjanjian Baru itu ketika membaca kisah bangsa Israel pecahlah dengan Yehuda, itu seringkali naik turun juga emosi kita Pak. Padahal Tuhan berkarya sudah begitu hebat, tapi kok bisa jatuh dalam penyembah berhala? Tadi kan selalu gitu, ketika Yosafat jadi sangat kuat karena dia mengikuti nenek moyangnya yang ngikut Tuhan. Tetapi ketika raja berikutnya yang salah, kok bisa berbalik semua rupa? Apa pengajaran? Jadi ini penting sekali. Ternyata kalau kita berbalik dari kepercayaan kita kepada Tuhan, hal-hal yang buruk itu bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua hal-hal buruk juga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hal-hal buruk itu akibat dari dosa kita juga. Karena kembali kita memahami bahwa penderitaan atau hal-hal buruk juga bisa merupakan ujian atau diizinkan Tuhan, seperti kisah Ayub juga. Namun kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, jadi ketika bangsa itu memiliki satu raja yang takut akan Tuhan, bangsanya itu dibawa kepada kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan dalam menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sebaliknya ketika bangsa-bangsa
bangsa Israel dalam artian memiliki raja yang akhirnya membawa kepada penyembahan berhala, tidak hidup dalam takut Tuhan, kita melihat terjadi dengan jelas bahwa kekalahan demi kekalahan, bahkan keadaan bangsa yang semakin buruk itu terjadi dalam keadaan bangsa Israel. Ya. Jadi mari kembali seperti yang disampaikan firman Tuhan, kita terus hidup mencari Allah karena tidak akan pernah rugi. Ya. Jadi karena orang sekarang kan hitung-hitung untung rugi, Pak. Ya, jadi mau betul. pelayanan saja hitung untung Iya, ruginya. benar. Kemudian mau apapun segala sesuatu hitung untung rugi, tapi dalam Tuhan tidak akan pernah rugi. Karena wah, damai sejahtera sejati. Amin. Baik sahabat, karena waktu sehingga kami harus break sejenak dan saya Heri Christian bersama Pendeta Yandri Sondak untuk Amigos 100,8 FM bikin hidup lebih berarti. Pendeta Yandri akan berdoa untuk kita semua. Puji Tuhan sahabat, di akhir dari program Renungan Pagi dan Doa untuk Sahabat, saya percaya bahwa